Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Dan tak lupa selawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Dalam satu hadis disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslim. Selain itu, menuntut ilmu juga merupakan perkara yang mulia, yang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ilmu syar'i yang dengan seorang muslim dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, Allah pasti mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Salah satu cara untuk mendapatkan sebuah ilmu, manusia diperintahkan untuk belajar sejak buaya hingga liang lahat. Untuk memperoleh suatu ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, sudah seharusnya lah kita memperhatikan akhlak dan adab kita dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kita pelajari tersebut bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Hadis dan ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap umat muslim di muka bumi ini memiliki kewajiban yang sama, yaitu memelihara dalam menuntut ilmu, memiliki kewajiban sama sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Sebagai contoh suri tauladan yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Bahkan orang yang menuntut ilmu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menuntut ilmu, kita terlebih-lebih lagi harus memperhatikan adab dan akhlak kita dalam menuntut ilmu. Akhlak dalam menuntut ilmu adalah modal yang paling utama yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Karena ilmu tanpa akhlak dan adab tidak akan bermanfaat. Dan ilmu yang tidak disertai dengan jiwa yang bersih akan menjadi hujah keburukan atas pemiliknya pada hari kiamat nanti. Seorang menuntut ilmu dalam kegiatan belajarnya harus memiliki niat yang ikhlas dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridoannya, untuk mencari keberkahan ilmu dan menghiasi adab-adab Islami yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun akhlak dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang harus digambarkan, yang dicontohkan sebagai seorang penuntut ilmu adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah senjata yang paling utama yang menjadi tolak ukur bagi si penuntut ilmu, yaitu niat yang ikhlas hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dalam segi ucapan maupun dalam segi perbuatan. Yang kedua adalah menghormati seorang guru. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah menghormati seorang guru, bersikap tawadu, memelihara kehormatan seorang guru dan menjaga aib-aib keburukan seorang guru. Yang ketiga adalah sabar. Seorang penuntut ilmu dalam belajarnya harus memiliki tingkat kesabaran. Ketika menghafal harus memiliki kesabaran. Ketika memahami suatu ilmu membutuhkan kesabaran. Dan bahkan ketika menghadiri suatu majelis di mana di dalamnya berisi ceramah-ceramah ilmu, itu harus membutuhkan kesabaran. Karena sabar adalah merupakan sifat yang paling Allah cintai. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berwudu. Adab atau akhlak dalam menuntut ilmu, alangkah baiknya berwudu terlebih dahulu.
Karena dengan wudu yang insya Allah kita sebagai penuntut ilmu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman ilmu yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian ceramah saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada suatu mangkolah yang berbunyi, undur mangkola wala tangdur mangkola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum